Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Mari bersama-sama kita bisa merenungkan firman dari Ibrani pasal 13 dalam ayatnya yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Alkitab berkata dengan sangat-sangat jelas buat kita, janganlah kita melupakan hal yang satu ini, yaitu apa? Berbuat baik. Ketika dunia sedang terlibat atau masuk dalam kejahatan yang begitu dalam dan tidak menemukan lagi akan orang-orang yang mau berbuat kebaikan, mari kita tampil berbeda. Bukan karena raut wajah, bukan karena fisik kita, tapi karena sikap dan perbuatan kita menunjukkan hal-hal yang baik. Alkitab berkata bahwa janganlah kita masing-masing kita lupa untuk berbuat baik. Berbuat baik bukan hanya kepada teman-teman yang terdekat saja, tapi juga berbuat baiklah kepada orang-orang di luar sana yang mungkin hari ini kita belum kenal, belum tahu bagaimana latar belakangnya orang tersebut. Tapi selama orang itu perlu bantuan kita, mengapa kita tidak berbuat baik kepada mereka? Minimal kita bisa memberikan penerimaan yang baik kepada orang-orang yang seperti itu. Dan juga jangan lupa kita bisa memberikan bantuan kepada mereka. Bentuk apapun itu yang dapat kita lakukan hari ini, asalkan kita tulus melakukannya, asalkan kita dengan sukacita, dengan kerelaan kita melakukannya, saya percaya hal demikian menyenangkan akan hati Tuhan. Bukankah kita setiap hari punya doa yang sama, supaya hidup kita berkenan, supaya hidup kita menjadi mezbah, supaya hidup kita menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan? Kerjakan dua hal ini, berbuat baik tanpa kita punya motivasi terselubung, tanpa kita punya hal-hal di luar itu. Tulus, Tuhan melihat ketulusan hati kita, Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Sepanjang hidup kita tulus, tidak punya niatan apapun, pastinya bahwa kita mengerjakan karena Tuhan sudah melakukannya buat kita, Tuhan sudah memberikan teladan buat kita. Maka hal demikian Alkitab katakan, sebab korban-korban yang demikian, ada korban di sana, ada harga mungkin yang kita akan bayarkan. Korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jelas sekali bagaimana Alkitab menjelaskan hal-hal demikian yang saya urai dari awal tadi. Berbuat baik dan juga bisa memberikan bantuan, memberikan tumpangan, memberikan satu bentuk kasih kita kepada mereka yang membutuhkan. Demikianlah halnya, bahwa hal demikian berkenan di mata Tuhan. Yang perlu menjadi titik poin buat kita adalah bahwa hal demikian itu selaras dengan firman Tuhan. Itu artinya hidup kita, apa yang kita kerjakan hari ini, itu ada kaitannya dengan firman Tuhan. Dasarnya adalah firman Tuhan. Mungkin banyak orang bisa berbuat baik, banyak orang bisa melakukan kebajikan di luar sana, tapi kalau dasarnya bukan kebenaran, tentu sesuatu itu akan menjadi sia-sia saja. Tapi kalau kita mengerti setiap tindakan kita, setiap hal yang kita kerjakan, pijakannya adalah firman, maka hal demikian akan menjadi kekuatan buat kita. Sehingga Anda bisa melakukan dengan penuh ketekunan, kita bisa melakukan dengan penuh kesetiaan, kita melakukan dengan penuh kekuatan Tuhan. Karena kita mengerti inilah korban hidup kita kepada Tuhan. Di hari-hari terakhir ini, biar Tuhan menemukan adanya orang-orang, kelompok-kelompok di antara kita yang gemar berbuat baik, gemar menolong sesama, gemar melakukan kebaikan. Untuk itulah kita tampil menjadi garam dan terang bagi dunia, sehingga orang bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dunia bisa melihat Yesus yang nyata di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita gemar berbuat baik. Kita bukan menimbulkan kerusuhan, kita bukan menimbulkan kericuhan, kita bukan menimbulkan angkara murka, tapi yang kita tebar adalah kebaikan dan juga nilai-nilai yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tolong kita semuanya. Terima kasih Bapakku dalam sorga, buat saat ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu cermin buat kami Tuhan. Kalau toh kami selama ini mungkin lebih cenderung untuk mengikuti keinginan daging kami, cenderung kepada diri kami masing-masing, ampunilah kami ya Tuhan. Hari ini kami terima firman-Mu, kami harus gemar menolong, kami harus gemar membantu, karena kami bukan pemilik tunggal. Kami hanyalah pengelola dari semua hal yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami rindu hidup kami menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Terima kasih, kami meletakkan tubuh jiwa roh adalah kehendak-Mu yang terbaik bagi kami setiap hari.
Dalam berkat namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.